Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bagaimana ibu kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat. Allahu Akbar. Yes, yes, yes. Oke. Sangat bersemangat sekali ibu-ibu yang ada di sini. Terima kasih atas kehadirannya. Kita di sini akan melanjutkan terkait dengan sesi 4 tentang pengasuhan dan pendidikan anak. Seperti sebagaimana kita ketahui bersama bahwasannya kita di sesi-sesi yang sebelumnya kita telah membahas tentang bagaimana pengasuhan dan pendidikan anak, baik itu di rumah dan di sekolah. Nah, maka dari itu di sini kita akan melanjutkan bagaimana ketika mengasuh anak atau mendidik anak supaya sukses di sekolah, ya. Sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwasanya anak itu sangat dinamis sekali, ya. Maksud dinamis di sini adalah tidak menentu, ya, naik dan turunnya semangat anak-anak atau naik dan turunnya prestasi anak belajar di sekolah. Boleh jadi ada kendala pada temannya, pada gurunya, pada dirinya sendiri dan pada keluarga kita. Nah, maka dari itu, ibu-ibu, untuk memperlancar kegiatan hari ini, alangkah baiknya kita buka dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Oke, terima kasih. Oke, ibu-ibu, materi pada kesempatan hari ini adalah bagaimana mengatasi anak yang tidak mau sekolah. Ya, sekali lagi saya ulangi, bagaimana cara mengatasi anak yang tidak mau sekolah, ya. Oke, tahan dulu. Sebelum saya lanjut, apa ada yang mau diutarakan atau mau dipertanyakan mengenai sesi yang sebelumnya? Oke, iya Bu Mira, silahkan. Oke, apa yang ditanyakan Bu Mira? Oke, terima kasih Bu Mira atas pertanyaannya. Bagus sekali memang mengenai tentang pola asuh anak di sekolah. Bagaimana sih cara kita supaya anak itu sukses di sekolah atau berprestasi di sekolah, ya. Ya. Sebagaimana yang kita sudah bahas sebelumnya, supaya anak bisa sukses di sekolah, bisa berprestasi di sekolah, maka harus ada komitmen, ya. Harus ada dukungan dan harus ada support dari orang tua, ya. Contoh satu saja, ya, yang menjadi hal yang paling penting adalah tentang waktu. Ya, kita harus sering-sering mengingatkan waktu pada anak, mana waktu untuk bermain, mana untuk bersekolah, dan mana untuk tidur. Nah, contoh waktu untuk bermain atau waktu untuk bersekolah. Ya, kadang-kadang anak itu suka keteteran, ya, ketika dia sedang bermain, dia lupa akan waktu untuk belajar. Ya, selepas dia bermain itu kadang-kadang suka lupa waktu. Nah, maka dari itu kita harus mengingatkan bahwasanya jam bermainnya itu sudah habis, apalagi di masa Covid sekarang itu kadang-kadang anak-anak belum terbiasa belajar di rumah, ya. Kalau sebelumnya anak-anak banyak menghabiskan waktu belajar di sekolah, maka pada kesempatan kali ini karena era wabah yang sangat mematikan ini, sehingga anak harus terpaksa belajar di rumah. Nah, kita harus memanage waktu anak kalau anak belum bisa memanage waktu itu sendiri. Nah, peran kita sebagai orang tua, kita harus atur bagaimana waktu untuk belajar atau waktu untuk bermain atau untuk waktu untuk tidur. Nah, maka dari itu kita harus atur step by step, langkah-langkahnya, ya. Di sini kita tadi sudah dijelaskan tentang pola asuh anak, membantu sukses anak, cara membantu anak sukses di sekolah, kemudian bagaimana supaya meningkatkan prestasi dan semangat anak. Nah, seperti itu. Nah, sebelum kita lanjutkan untuk pada sesi yang selanjutnya mengatasi anak yang tidak mau sekolah, ibu-ibu, alangkah baiknya kita berkelompok karena di sini kita ada 25 orang, ibu-ibu, ya. Bisa dipahami ibu-ibu? Halo, hai, halo, hai. Oke, ternyata masih ada ibu-ibu, ya. Oke, sekarang ibu-ibu dibagi menjadi 5 kelompok aja, ya. Karena kalau misalkan semuanya nanti tidak pasien waktunya, ya.
Oke, bisa dibagi-bagi ya waktunya. Oke, kalau sudah, silakan ibu diskusikan dengan masing-masing anggota kelompok ibu. Kira-kira apa yang menjadi anak tidak mau bersekolah atau tidak mau berangkat ke sekolah ya. Saya kasih waktu beberapa menit, 5 menit untuk ibu-ibu untuk bisa mendiskusikannya. Seperti apa sih? Dan apa sih penyebab anak tidak mau sekolah dan bagaimana solusinya? Ya, nanti ibu-ibu setiap kelompok ada perwakilan untuk menyampaikan satu masalah yang dihadapi, kedua solusi yang ditawarkan atau solusi yang ditemukan ketika ibu-ibu menangani anak yang tidak mau sekolah. Oke, ibu-ibu bisa dipahami kan? Oke. Kalau misalkan sudah berdiskusinya, silahkan Ibu Mira. Ya, Ibu Mira dulu atau Ibu Santi dulu. Oke. Karena Bu Mira tadi sudah, Ibu Santi dulu. Oke, silakan Bu Santi. Ya, silakan Bu Santi. Oke, silakan. Bagaimana kira-kira masalah yang dihadapi oleh anak itu sendiri? Ya. Oke, silakan. Ya, oke. Tepuk tangan semuanya. Oke. Bagus sekali apa yang telah disampaikan oleh Bu Santi, bahwasanya ketika anak tidak mau sekolah pasti ada alasannya ya. Itu pasti. Yang pertama, seperti tadi yang Bu Santi sampaikan, boleh jadi uang jajannya kurang ya. Boleh jadi dia ada masalah dengan temannya ya. Nah, dan salah satu solusi yang tadi Bu Santi tawarkan adalah menanyakan atau mendekati, atau setidaknya kita berdialog dengan anak. Apa ya yang menjadi masalah, bahwa misalkan Cep tidak mau berangkat ke sekolah, apakah ada masalah seperti apa, tolong ceritakan pada ibu kenapa. Nah, alhamdulillah tadi Bu Santi sudah mengutarakannya dan solusinya juga. Dan alhamdulillah setelah Ibu Santi tadi memaparkan sedetail mungkin, memberi inspirasi kepada saya bahwasanya semua masalah itu pasti ada solusinya, dan solusinya itu harus kita cari ya, bukan kita diamkan. Kalau diamkan kita tidak akan dapat solusi ya. Dari itu kita harus cari. Oke, ada lagi? Oke, Bu Mira, silakan Bu Mira. Bagaimana hasil diskusi dengan kelompoknya? Oke, silakan. Oke, terima kasih Bu Mira atas presentasinya tadi, bahwasanya Bu Mira mempresentasikan hasil diskusi dengan kelompoknya ya, sebanyak tadi ibu-ibu 5 orang dan solusinya juga. Oke, saya punya cuplikan video yang mungkin ini bisa menjadi sebuah gambaran untuk kita. Bagaimana sih cara menghadapi anak itu ketika anak tersebut tidak mau sekolah, dan apa sebabnya, dan apa yang harus kita lakukan ketika anak kita itu tidak mau berangkat ke sekolah ya, seperti itu. Oke, kita lihat, ini dia videonya. Sip. Agus, kenapa kamu belum berangkat sekolah? Ayo cepat berangkat, mumpung masih pagi. Nggak mau. Aku mau pakai tas baru ke sekolah. Tasku ini jelek. Agus, kami tahu kamu ingin tas baru, tapi tas ini kan masih bisa dipakai. Ibumu benar, nak. Kamu harus tetap pergi sekolah, meskipun belum punya tas baru. Ayo, ibu antar kamu ke sekolah. Ibu sudah buatkan ubi goreng untukmu. Jadi, kamu bisa tabung uang jajanmu untuk membeli tas baru. Belajar yang baik ya, nak. Agus malas pergi ke sekolah. Betul, Bu. Ada saja alasannya. Karena itu, saya ingin bertanya, bagaimanakah Agus di sekolah? Apakah dia baik-baik saja? Setahu saya, Agus baik-baik saja, Bu. Nilainya selalu bagus di semua mata pelajaran, kecuali matematika. Nilai matematikanya memang kurang baik, tapi itu bukan masalah besar. Kalau Agus mau, saya bisa memberi pelajaran tambahan setelah jam sekolah, seminggu sekali.
Wah, terima kasih Bu. Saya akan menasehati Agus supaya dia mau mengikuti pelajaran tambahan matematika. Bagus kalau begitu. Saya senang sekali Bu Lili mau datang ke sekolah dan berdiskusi tentang pelajaran Agus. Apa ada lagi yang perlu dibicarakan tentang Agus? Ada Bu, saya mau minta tolong kepada Ibu. Tolong nasihati Agus supaya dia tidak malu membawa bekal ke sekolah. Saya sengaja membawakan bekal untuk dia supaya dia bisa menabung uang jajannya. Saya harap Ibu tidak keberatan menasehati Agus. Wah, tentu saja saya tidak keberatan, Bu. Itu justru contoh yang sangat baik untuk teman-temannya. Saya pasti akan bicara pada Agus nanti. Terima kasih banyak, Bu. Sama-sama. Saya senang Bu Lili mau datang kemari. Saya harap kita bisa bertemu lagi untuk mendiskusikan perkembangan Agus. Selalu ada harapan baru yang bisa kamu temui. Oke, bagaimana ibu-ibu? Setelah menyimak video barusan, kira-kira apa yang bisa ibu tangkapi atau apa yang bisa ibu dapatkan, ya, hikmah dari video berikut? Oke, ada yang menjawab? Ada? Ya, oke. Kalau misalkan tidak, sebetulnya hikmah dari video barusan yang kita lihat bersama bahwasanya di dalam kasus ini ternyata anak yang bernama Agus itu malas untuk pergi ke sekolah. Alasannya pertama karena si Agus ternyata tasnya sudah lusuh atau sudah pada sobek-sobek atau sudah kucel, sehingga itulah yang menyebabkan Agus enggan atau malu untuk pergi ke sekolah. Dan di sini posisi Ibu Lili dan Pak Rusli, posisinya beliau menanyakan kepada Agus kenapa Agus belum berangkat ke sekolah, dan ternyata Agus menjawab Agus tidak mau ke sekolah karena tasnya sudah rusak dan Agus malu pada teman-temannya. Dan di sini peran orang tua karena keadaan yang sederhana dan pas-pasan membujuk Agus ya untuk menabungkan uang jajannya supaya dari hasil uang tabungannya itu bisa membeli tas baru ya, karena mungkin orang tuanya Ibu Lili dan Pak Rusli tidak ada anggaran atau belum ada anggaran untuk membelikan tas baru untuk Agus. Maka dari itu Ibu Lili di sini posisinya membujuk Agus supaya Agus bisa menabung, dan sebagai gantinya bekal Agus di sekolah, maka Ibu Lili membekali si Agus dengan bekal, yaitu dengan ubi goreng ya. Dan mudah-mudahan harapan Ibu Lili di sini dari hasil tabungan Agus tersebut bisa terbelikan tas baru. Dan di sini kita bisa memetik satu hikmah yang paling berharga bahwasanya ketika kita belum mampu memberikan anak tas baru, kita jangan memaksakannya, tapi berilah sebuah pelajaran pada anak tersebut supaya ketika keinginannya itu harus segera terpenuhi, kita memberikan dulu stimulus atau memberikan dulu tantangan supaya ketika keinginan itu ingin dicapai, dia harus berusaha terlebih dahulu dengan cara menabung uang jajannya, dan lambat laun uang jajan tersebut terkumpul dan boleh Agus membeli tas yang bagus dari hasil tabungannya, seperti itu. Dan di sini Bu Lili posisinya dia menanyakan kepada ibu guru di sekolah, ibu kelasnya, apakah Agus ada masalah dengan teman-temannya atau dengan pelajarannya. Dan ternyata ibu guru menjelaskan bahwasanya di Agus tidak ada masalah di semua mata pelajaran kecuali hanya satu mata pelajaran matematika, dan itu pun tidak terlalu buruk katanya, sehingga kalau mau ibu guru itu pun bisa memberikan pelajaran tambahan atau les tambahan ketika
proses KBM itu selesai atau di akhir pekan ya, seminggu sekali. Nah, maka dari itu di sini kita tersadarkan bahwasanya ketika menghadapi anak malas sekolah atau enggan berangkat ke sekolah, kita harus teliti dulu akar masalahnya itu apa. Apa sih yang membuat anak itu enggan untuk pergi ke sekolah? Ya, setelah kita menelusuri ya masalahnya, baik itu kita bertanya pada guru, pada temannya dan lain sebagainya, kita temukan solusi dari masalah yang dihadapi oleh anak kita. Kenapa sih anak kita itu tidak mau berangkat ke sekolah? Kemudian bagaimana peran kita sebagai orang tua? Apakah memarahinya? Tentu tidak kan? Karena memarahinya tidak akan menjadi sebuah solusi yang tepat. Yang tepat adalah bagaimana kita sebagai orang tua mendidik anak kita supaya menjadi insan-insan yang berguna dan berbakti tentunya pada nusa dan bangsa. Nah, maka dari itu kita sebagai orang tua di sini cukup berinteraksi, baik itu dengan sekolah, teman-teman dan gurunya, ya seperti itu. Oke, dari pesan yang barusan saya sampaikan dan kita telah saksikan bersama bahwasanya dalam film ini kita sebagai orang tua harus lebih mawas diri, harus lebih bersabar, harus lebih kreatif dalam menghadapi setiap masalah yang anak kita hadapi. Baik itu prestasinya sekolah ataupun ketika anak itu enggan untuk pergi ke sekolah untuk belajar ya, yang sebagaimana mestinya dia itu belajar untuk bekal di hari kemudian. Karena pada dasarnya pendidikan itu adalah sebuah modal bagi anak itu tersendiri untuk menjamin masa depan yang lebih baik. Oke, ibu-ibu, supaya tidak jenuh, kita ice breaking dulu ya. Kita ice breaking dulu supaya kita tidak jenuh ya. Tahu tepuk semangat? Tahu? Ada yang tidak tahu? Oke. Semuanya berdiri ya. Oke, berdiri. Oke. Saya satu kali, ibu-ibu satu kali ya. Tepuk semangat. Semangat. Hore. Oke. Ya, oke. Bagaimana ibu-ibu yang lain? Oke. Sudah tidak ngantuk kan? Oke. Kalau tidak ada yang ditanyakan, apakah ada yang ditanyakan? Tidak. Ada? Oh, tidak. Oke. Kalau tidak ada yang ditanyakan, kita tutup pertemuan sesi ini tentang bagaimana cara menghadapi anak yang putus sekolah dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wallahu muwaffiq ila thoriq wa billahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you, goodbye. Selamat ketemu kembali, berjumpa kembali di sesi yang selanjutnya. Bye bye.